Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia Minggu 29 Desember 2020. Adapun tema yang saya ambil hari ini adalah internalisasi dalam kekristenan bagian yang kedua. Tujuan utama dalam internalisasi Kristen adalah membentuk karakter seorang Kristen menjadi matang, rajin, atau giat mengenal Yesus dengan benar dan menggenapi panggilan dan pilihan hidupnya di dalam Tuhan. Ayat pokok kita adalah 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang 10. Kita dengarkan bersama baik-baik ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya, yang menulis surat ini adalah Rasul Petrus. Kalau kita lihat ayat ini begitu baik, ya rapi, tersusun, indah, punya nilai yang tinggi. Padahal kalau kita melihat masa lalunya, Petrus adalah orang yang emosional, yang mudah marah, yang sedikit-sedikit gampang tersinggung, lalu dengan gampang dia mengucapkan sesuatu, bertindak sesuatu, emosional, sangat-sangat temperamental. Tetapi Tuhan bisa ubahkan, karena Tuhan menerapkan internalisasi dalam diri Petrus pagi, siang, dan malam. Dan itulah yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Adapun Petrus mengatakan begini, hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi dengan kata lain, iman perlu ditambahkan dengan kebajikan. Itu yang nomor satu. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah suatu pembaharuan budi yang benar, satu pola pikir yang benar, sehingga dari pola pikir ini menimbulkan satu tindakan yang benar. Kita buka dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kebajikan harus dimulai dengan yang namanya pola pikir atau pembaharuan budi. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan sebagai nous atau akal budi. Akal budi harus diubah. Kalau akal budi kita tidak diubah, tidak mungkin rohani kita menjadi baik, tindakan kita menjadi baik, tindakan kita menjadi benar, tindakan kita menjadi yang sesuai dengan firman Allah. Justru dimulai internalisasi, dimulai harus dari yang namanya akal budi. Akal budi kita harus diperbaharui oleh Tuhan, harus diubahkan supaya kita memiliki pandangan yang benar tentang Allah, pandangan yang benar tentang kehendak Tuhan, pandangan yang benar tentang bersikap di dunia ini, pandangan yang benar tentang iman. Itu yang harus kita perlu dahulukan kalau kita ingin hidup dalam internalisasi sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, Rasul Petrus katakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan pengetahuan yang di luar daripada firman Allah. Pengetahuan yang benar daripada firman Tuhan akan menuntun kita untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dalam pengetahuan ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu tahu, lalu kita perlu memahami atau mengerti, dan yang ketiga, kita perlu melakukan. Yang pertama adalah kita perlu tahu, lalu kita perlu memahami atau mengerti, dan yang ketiga, kita perlu melakukannya. Banyak orang hanya sekedar tahu, tapi tidak memahami. Dan ada orang yang tahu, memahami, tapi tidak mau melakukan. 3 hal ini yang dimasukkan oleh Rasul Petrus, kebajikan harus ditambah kepada pengetahuan, yaitu pengetahuan,
pemahaman atau pengertian, dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh berhenti hanya sekedar tahu, kita tidak boleh berhenti hanya sekedar memahami, tapi kita harus melakukannya, yaitu dengan kesungguhan. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, hal juga yang sangat penting setelah iman ditambahkan dengan kebajikan dan pengetahuan adalah penguasaan diri. Ayat yang kedua bunyinya begini, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri atau self-control bicara bagaimana seseorang dapat mengendalikan dirinya karena pimpinan daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam segala hal, ia bertindak, ia melakukan segala sesuatu, tidak menyebabkan ia menjadi jatuh, tidak menyebabkan ia menjadi tersandung, tetapi apa yang dibuatnya membuat dia tetap kuat di dalam roh. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mau hidup di dalam penguasaan daripada Roh Kudus. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Penguasaan diri ini penting karena segala sesuatu sudah dekat, kata Tuhan. Penguasaan diri adalah dasar atau kokoh atau fondasi dari segala sesuatu hidup orang Kristen. Tidak mungkin seseorang memiliki kasih tanpa penguasaan diri. Tidak mungkin seseorang memiliki iman tanpa penguasaan diri. Karena dengan penguasaan dirilah kita dapat maju melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran firman Allah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Roh Tuhan. Sebab itu, milikilah Roh Tuhan supaya kita menjadi penuh. Milikilah Roh Tuhan supaya kita dapat menguasai diri di dalam kehidupan dan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya 3 hal yang penting ini dalam kekristenan boleh kita resapi, boleh kita maknai, boleh kita mengerti, boleh kita pahami, dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang kasih dalam Tuhan, iman perlu ditambahkan dengan kebajikan. Di dalam kebajikan kita perlu untuk mengetahui, memahami kehendak Tuhan. Lalu iman juga perlu ditambahkan dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, iman perlu ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri hanya kita dapat jika Roh Tuhan hidup dalam pribadi kita. Sebab itu nyanyikan pujian ini, serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku.
Sementara dia melakukan hal-hal yang tidak terduga, jiwanya sangat sulit diterka. Tetapi karena Tuhan mendidik dia pagi, siang, dan malam, hidupnya berubah. Bahkan dia menulis ayat-ayat dalam firman yang telah kita dengar tadi, yang begitu indah. Sebab itu berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Itulah yang kita dengar pada pagi hari ini. Siapapun kita tidak bisa hidup dengan cara kita sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan pengalaman kita sendiri, dengan kepandaian dan pengetahuan kita sendiri. Tapi kita perlu tuntunan Roh Allah untuk melakukan internalisasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk mereka yang mungkin sedang dalam keadaan bimbang, menentukan arah hidupnya. Tuhan, tolong pimpin mereka, kembalikan mereka kepada jalan yang benar, agar mereka kembali Tuhan kepada kebenaran firman-Mu, dibentuk kembali oleh-Mu. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Allah ini, dan dimanapun mereka berada, kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja melalui mimbar ini, melalui firman ini Tuhan, bahwa mereka akan diselamatkan dan dikembalikan untuk menjadi milik-Mu. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat yang belum sempat hadir dalam ibadah. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka. Tolong hidup mereka Tuhan, pimpin hidup mereka, biar mereka memiliki kebajikan, memiliki pengetahuan, dan penguasaan diri yang baik. Tuhan juga memberkati hamba Tuhan yang mungkin dalam keadaan kesulitan keuangan, ekonomi, Tuhan, di tengah-tengah masa seperti ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang terbaik, Engkau Allah yang providensia, Engkau Allah yang memelihara umatnya, bertanggung jawab atas kami semua, atas umat Tuhan, atas pelayan Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Oh Tuhan, apapun Tuhan persoalan hidup Tuhan umat-Mu, kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab. Sebab itu bentuklah hidup kami, Engkau yang mengintervensi setiap pribadi hidup kami. Kita tetap dalam sikap doa. Kita akan pulang untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati kita semua yang mendengar firman ini, menerima berkat ini, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.